Bab 161. Rapat. Rapat. Teknologi pendiri terutama dibagi menjadi dua bagian. Salah satunya adalah Founder Technology Corporation, yang menghimpun para teknisi utama Founder Technology, termasuk teknisi divisi display dan divisi software. Bagian lainnya adalah lini produksi display dari Founder Technology, yang berlokasi di distrik Xiaoshan dan memiliki sedikit kontak dengan kantor pusat. Ketika pendiri Universitas Peking mendirikan teknologi pendiri untuk mengontrol aset inti perusahaan dan membuat jijik orang-orang sekolah perangkat lunak, semua orang sekolah perangkat lunak ditempatkan di Departemen Perangkat Lunak kantor pusat, dan beberapa orang dikeluarkan dari sekolah perangkat keras untuk membentuk divisi display. Pada saat yang sama, mereka juga mengirimkan personel perangkat keras untuk langsung menjabat sebagai direktur pabrik dari pabrik produksi display. Dengan cara ini, satu-satunya bagian dari teknologi pendiri yang dapat menghasilkan uang berada di tangan kelompok pendiri Universitas Peking. Sekalipun ketiga manajer yang secara langsung mengontrol operasi perusahaan adalah perangkat lunak, tidak satu pun dari ketiga manajer tersebut yang berani memulai dengan divisi tampilan. Lagi pula, hak akuisisi layar ada di tangan pendiri Universitas Peking, dan mereka tidak berani bertengkar dengan pendiri Universitas Peking. Mereka juga mengandalkan uang ini untuk mendukung orang-orang faksi perangkat lunak. Justru karena itu orang-orang di divisi display Founder Technology selalu memandang rendah divisi software. Bagaimanapun, seluruh perusahaan bergantung pada bisnis tampilan, sementara orang-orang dari sekolah perangkat lunak berhadapan dengan komputer setiap hari, tetapi mereka tidak melakukan bisnis yang menguntungkan. Ini kerugian. Terutama baru-baru ini, secara liar dikatakan di perusahaan bahwa pendiri Universitas Peking akan mengendalikan kembali teknologi pendiri. Di saat yang sama, saham Founder Technology mulai meroket, membuat orang-orang di divisi display semakin girang. Mereka bahkan mulai mengejek karyawan distribusi perangkat lunak, mengatakan bahwa mereka akan segera diusir dan tidak bisa makan makanan gratis lagi. Ini membuat orang-orang di bagian perangkat lunak dari seluruh perusahaan panik. Banyak dari mereka telah membuat rencana untuk mengundurkan diri. Jika mereka tidak tinggal di sini, mereka akan tinggal di sini. Mereka memiliki kemampuan. Mengapa mereka diabaikan oleh orang lain di sini? Tiba-tiba, mereka menerima pemberitahuan rapat dari para manajer, dan sebagian besar karyawan divisi perangkat lunak datang ke rapat tersebut. Semua orang bahkan lebih khawatir. Apakah perusahaan akan mengadakan pertikaian dan memberhentikan mereka semua? Mereka masuk ke ruang rapat dengan gugup, dan kemudian melihat tiga manajer perusahaan datang. Namun, yang duduk di kursi ketua bukanlah manajer umum Wang Xuan, tetapi seorang pemuda yang benar-benar aneh yang belum pernah mereka temui. Sudah berakhir. Saya khawatir ini adalah manajer umum baru yang dikirim oleh pendiri Universitas Peking untuk mengambil alih perusahaan. Presiden Wang dan mereka akan menyingkir, kata seorang karyawan dengan putus asa. Tidak apa-apa. Saya sudah menulis surat pengunduran diri. Sungguh luar biasa bisa berhenti, kata karyawan lain. Benar saja, ketika semua karyawan Departemen Perangkat Lunak tiba, Wang Xuan, manajer umum, memimpin berdiri dan berkata, rekan-rekan yang terhormat, saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda hari ini. Mulai hari ini, saya akan mengundurkan diri sebagai manajer umum Founder Technology Co. Ltd. Ini sudah berakhir. Hati orang-orang itu dingin. Berbicara tentang detik berikutnya, Zhong Yeu juga berdiri dan berkata, rekan-rekan, saya sama. Mulai hari ini, saya akan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Manajer Umum dan Manajer Umum Departemen Bisnis Founder Technology Co. Ltd. Kemudian Zhao Yuanfang berkata, mulai hari ini, saya akan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Manajer Umum dan Manajer Umum Departemen Perangkat Lunak Founder Technology Co. Ltd. Wow! Semua staf di pertemuan itu mendidih, dan semua wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kebingungan. Soalnya, Founder Group Peking University, kantor pusat kami, sekarang sudah mengakuisisi lebih dari 90% saham, dan mereka sudah layak menyandang nama kantor pusat. Saya tidak perlu mengulang terlalu banyak tentang apa yang kami telah hidup dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimanapun, Jepang tidak bisa hidup lebih lama lagi. Kami bertiga telah memutuskan untuk mengundurkan diri bersama, yang juga merupakan langkah yang tidak berdaya.
kami masih berharap untuk melihat masa depan. Rumah mengerti. Wang Xuan berkata dengan masam senyum. Kami tidak mengerti. Chuan Wang, ketika Anda membawa kami ke sini, Anda setuju bahwa Anda akan memimpin kami untuk membuat hari baru di perusahaan baru, menunjukkan kepada orang-orang sekolah perangkat keras itu, dan memberitahu mereka bahwa dunia masa depan adalah perangkat lunak. Bagaimana Anda bisa meninggalkan kami semua sekarang? Seorang karyawan berdiri dan bertanya dengan marah. Ya, kenapa kamu meninggalkan kami? Chuan Wang, jangan tinggalkan kami. Jika kalian semua pergi, kami akan semakin diganggu. Para karyawan yang hadir memohon satu demi satu. Bisa dibayangkan begitu Wang Xuan dan mereka bertiga pergi, mereka akan diintimidasi sampai sejauh mana di perusahaan. Hampir. Ketiga Wang Xuan dan Jia Yapeng saling memandang. Jia Yapeng mengangguk, dan kemudian Wang Xuan berkata, tidak, saya tidak pernah melupakan janji saya kepada semua orang. Saya tahu bahwa sekarang saya sangat yakin bahwa era masa depan adalah perangkat lunak sebagai raja, dan saya tidak pernah melepaskan impian kita. Selain itu, saya tidak melupakan komitmen saya kepada Anda. Terus terang, kami telah menemukan investor yang mau berinvestasi di AS dan percaya pada impian dan karier kami. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah Tuan Jia Yapeng, Ketua Grup Dakian. Kami bertiga dengan suara bulat memutuskan untuk bergabung dengan perintah Tuan Jia Yapeng, dan Tuan Jia Yapeng juga akan mendirikan perusahaan perangkat lunak baru, sebuah perusahaan yang mengkhususkan dalam penulisan perangkat lunak. Kami akan berjuang untuk perusahaan ini dan urusan Tuan Jia Yapeng di kehidupan mendatang. Wang Xuan berkata tanpa ekspresi. Semua orang yang hadir terkejut melihat Jia Yapeng. Mereka mengira Jia Yapeng adalah manajer umum baru yang dikirim oleh kantor pusat. Tanpa diduga, itu adalah investor Presiden Wang. Dia berencana untuk membuka perusahaan perangkat lunak. Bukankah itu membutuhkan banyak bakat? Memikirkan hal ini, para karyawan yang hadir memandangi Jia Yapeng dengan hangat. Kelompok Dakian, apakah itu kelompok Dakian di kota Yuzhang? Tiba-tiba, seorang karyawan berseru. Oh, kamu kenal aku. Jia Yapeng juga terkejut. Ya, saya paling suka menonton siaran berita pada waktu biasa. Siaran berita harian belum jatuh. Ketika lelaki tua itu pergi ke kota Yuzhang untuk menyelidiki bertahun-tahun yang lalu, dia pergi ke grup Dakian, dan saya ingat berita bahwa grup Dakian juga merupakan perusahaan swasta besar dengan aset puluhan juta. Wow! Mendengarkan kata-kata seorang karyawan, semua orang memandang Jia Yapeng dan segera lebih memujanya. Perusahaan Presiden Jia sebenarnya meminta lelaki tua itu untuk menyelidiki. Harus seberapa besar perusahaannya dan seberapa besar modal bosnya. Detik berikutnya, semua orang penuh percaya diri pada Presiden Jia. Kisah berikut ini terbukti dengan sendirinya. Di bawah dorongan Wang Xuan, semua karyawan Departemen Perangkat Lunak menyatakan kesediaan mereka untuk mengikuti Wang Xuan dan Presiden Jia untuk bertarung di perusahaan baru, sedangkan Jia Yapeng mengatakan bahwa setiap orang dapat mengundurkan diri dan beristirahat di rumah selama sebulan. Setelah sebulan, setelah semua persiapan untuk perusahaan baru selesai, mereka bisa masuk kerja. Lebih penting lagi, selama bulan istirahat, gaji dibayarkan, yaitu liburan berbayar, yang membangkitkan sorakan para karyawan. Presiden Jia, apa nama perusahaan baru kita? Seorang karyawan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, lebih dari 100 tahun yang lalu, saat mesin telegraf membuat bunyi bip-bip-bip pertama, bip-bip-bip. Bip-bip-bip. Apa sih namanya? Semua karyawan yang hadir bingung, tapi karena bos menyukainya, itu saja. Jadi Billy datang ke dunia 17 tahun sebelumnya. Bab 162. Pukul 19:32 malam pada tanggal 1 Maret 1992, lebih dari 3.000 karyawan grup Dakian semuanya berdiri di depan TV dan menunggu siaran program TV, yang merupakan program TV dengan rating tertinggi kedua di Cina setelah jaringan berita, pertanyaan kunci dan pembicaraan. Saat Focus Group mewawancarai Dakian Group, seluruh karyawan Dakian Group sudah mengetahui kabar menggembirakan tersebut. Lagi pula, grup program tidak hanya mewawancara Jia Yapeng, tetapi juga melakukan pekerjaan syuting yang sangat detail untuk seluruh grup Dakian.
Setiap lini produksi direkam dengan video selama beberapa jam, mereka juga mewawancarai ratusan pekerja. Ngomong-ngomong, pertanyaan kunci dan grup kolom pembicaraan tetap berada di grup dakian selama 3 hari. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun di kelompok dakian yang mengetahuinya. Menurut pratinjau program TV kemarin, program khusus yang ditayangkan pada 1 Maret adalah wawancara dengan grup dakian. Sebagai karyawan kelompok dakian, para pekerja tidak akan melewatkan program ini yang mungkin merupakan satu-satunya dalam hidup mereka. Terutama para karyawan yang telah diwawancarai sangat menantikan adegan mereka di gambar TV CCTV. Dengan selesainya iklan TV 10 menit, waktu mencapai pukul 19:40. Judul film yang akrab terdengar perlahan. Ribuan orang, termasuk Jia Yapeng, menatap dan menunggu untuk melihat pabrik mereka sendiri. Namun masyarakat dakian ditakdirkan untuk sedikit kecewa, karena fokus program ini bukanlah kelompok dakian, melainkan sengketa hak cipta antara kelompok dakian dan pabrik percetakan milik negara Yuzhang, serta perebutan antara pedagang asli dan bajakan. Ini adalah fokus dari program ini. Oleh karena itu, 20 menit pertama dari program setengah jam pada dasarnya adalah tentang kontradiksi antara kelompok dakian dan pabrik percetakan milik negara Yuzhang. Hal ini membuat banyak karyawan dakian sangat kecewa, karena anggota grup dakian yang bisa tampil di layar acara dalam 20 menit pertama hanya Jia Yapeng dan ZHU Hui, serta pengacara yang disewa oleh grup dakian. Tidak ada karyawan lain yang memiliki wawancara eksklusif. Namun, pegawai pabrik percetakan milik negara di kota Yuzhang berbeda. Mereka ingin menemukan cara untuk masuk ketika mereka menonton program ini. Faktanya, sebagian besar karyawan pabrik percetakan tidak mengetahui kontradiksi antara perusahaan mereka sebelumnya dengan dakian. Mereka hanya tahu bahwa pabrik mereka harus memberi kompensasi banyak uang, dan kemudian dakian membelinya. Meski perlakuan yang diberikan dakian kepada para karyawan ini cukup dermawan, yang pada dasarnya melebihi perlakuan semula, orang-orang di pabrik percetakan milik negara ini tanpa sadar akan merindukan hari-hari aslinya dan bekas pabriknya. Bagaimanapun, itu adalah tempat yang pernah bersumpah untuk mengabdikan cahaya dan panas seumur hidup. Itu telah diduduki oleh perusahaan swasta. Banyak orang merasa rasanya salah, dia bahkan menyimpan dendam terhadap dakian. Setelah episode acara Bincang-Bincang Fokus ini disiarkan, para karyawan ini mempelajari kebenaran semuanya dari sudut pandang Tuhan. Wawancara kelompok program ini cukup adil, yaitu mewawancarai ribuan orang, serta beberapa mantan pimpinan perusahaan, termasuk mantan direktur pabrik yang telah ditahan, serta beberapa pimpinan pabrik lainnya yang dinyatakan bersalah. Mereka semua mengakui kejahatan mereka, terutama sekretaris, yang terus-menerus meneteskan air mata penyesalan. Melalui penyisiran yang cermat atas pertanyaan kunci dan program bincang-bincang, orang-orang juga memahami sepenuhnya bahwa pabrik mereka sendiri sebenarnya bukan manusia. Yah, mereka tidak melakukan pesanan OEM yang bisa menghasilkan banyak uang. Mereka harus membajak kartu dakian melalui kenyamanan, dan dakian ini masih menjadi pelanggan mereka sendiri. Bukankah ini setara dengan tuan rumah yang merampok semua properti para tamu dan mengusir mereka? Itu orang mati. Oleh karena itu, setelah program ini disiarkan, banyak mantan karyawan yang sepenuhnya melepaskan kebencian mereka terhadap dakian dan mulai bekerja untuk dakian dengan tulus dan menganggap diri mereka sebagai orang dakian, yang tidak diharapkan oleh Jia Yapeng. Program ini juga menimbulkan dampak besar di seluruh negeri. Ini telah memukul keras perusahaan dan individu yang ingin melakukan pembajakan. Meskipun tidak mungkin untuk menghilangkan pembajakan sepenuhnya, efek penahanan masih sangat jelas. 10 menit setelah pertanyaan kunci, acara akhirnya mulai memperkenalkan grup dakian itu sendiri. Berkat sapaan Paman Zhou, program tersebut secara alami memuji dakian, dengan mengatakan bahwa dakian tidak hanya kesejahteraan pekerja terbaik di negara ini, tetapi juga perusahaan alat pendidikan terbesar di negara tersebut. Nah, meski Jia Yapeng terus-menerus mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa 4WD miliknya adalah alat pendidikan yang dapat mengembangkan IQ anak, merangsang minat anak pada serangkaian pengetahuan sains seperti dinamika mesin, elektromagnetisme, dan aerodinamika,
serta menumbuhkan serangkaian bakat luar biasa seperti fisikawan besar, mekanik besar, dan perancang mobil besar di masa depan. Tapi awalnya, editor dan direktur grup program tidak bisa memahami ide Jia Peng. Mereka awalnya ingin menggunakan mainan edukatif, atau cukup menggunakan kata mainan. Mereka bahkan menyimpan kata mainan edukatif. Kemudian naskah acara tersebut direview oleh sutradara Dia dan langsung menghubungi Jia Peng. Jia Peng menelepon Paman Zhou lagi. Paman Zhou pergi ke grup program dan mengkritik keras beberapa perilaku. Akhirnya, 4WD kembali ke alat pendidikan. Dalam 10 menit terakhir, grup program mulai menayangkan adegan nyata yang diambil di pabrik, berbagai lini produksi peralatan mekanis modern, dan beberapa wawancara dengan para pekerja. Meski ratusan pekerja diwawancarai, pada akhirnya hanya 4 atau 5 pekerja yang benar-benar menyiarkan gambarnya, namun hal ini membuat para pekerja sangat puas. Dalam program tersebut juga diputar animasi 4WD untuk menjelaskan secara detail kepada penonton apa itu 4WD. Animasi ini tidak lain. Jia Peng menghabiskan 5 juta untuk meminta studio efek khusus di Amerika Serikat untuk membuat animasi 3D 4WD hanya dengan 60 detik. Awalnya, tidak ada rencana seperti itu dalam program. Jangan salah paham, ini bukan kekuatan Paman Zhou, tetapi editor dan direktur grup program secara tidak sengaja menemukan animasi 3D ini saat berkonsultasi dengan materi yang relevan. Sutradara yang juga berspesialisasi dalam film dan televisi ini benar-benar ditaklukkan oleh animasi 3D senilai 5 juta ini. Dia merasa menyesal kepada penonton nasional karena tidak mengizinkan animasi berharga ini muncul di program TV, jadi dia memotong animasi ini ke dalam program. Namun Seng sutradara sendiri tidak menyangka seberapa besar pengaruh dari animasi 3D ini. Bab 163. Kebenaran yang sangat sederhana adalah bahwa bahkan seorang editor dan sutradara profesional film dan televisi dikejutkan oleh animasi 3D Jia Peng, belum lagi orang biasa. Pada awalnya, orang Cina tidak memiliki perlawanan terhadap efek khusus Super 3D ini. Contoh paling sederhana adalah ketika Titanic dirilis, butuh 340 juta box office penuh di Cina pada tahun 1997. Bahkan di tahun 2020, performa box office-nya cukup bagus, apalagi di tahun 1997. Pencapaian ini tidak lebih mudah dari kuil Shaolin, yang menghabiskan satu Senin tiket film dan akhirnya menembus 100 juta di box office. Ketika kuil Shaolin dirilis, saat itu orang Tionghoa kekurangan sarana hiburan dan TV tidak populer. Saat itu, menonton film menjadi satu-satunya sarana hiburan sehingga jumlah penontonnya banyak. Padahal, melihat film box office pada zaman itu, asalkan kualitasnya bisa diterima, pada dasarnya ada lebih dari 1 juta box office, dan ada puluhan juta box office, karena memang tidak banyak sarana hiburan pada waktu itu. Namun, pada tahun 1997, situasinya berbeda. Saat ini, TV hampir menjadi alat rumah tangga yang penting bagi ribuan keluarga. 80% keluarga di Cina memiliki TV. Dibandingkan dengan TV, bioskop pada saat itu pada dasarnya tidak memiliki kelebihan kecuali layarnya sedikit lebih besar. Di mana bisa nyaman menonton TV di tempat tidur di rumah tanpa mengeluarkan uang. Belum lagi nanti ada VCD player. Satu CD dapat menonton film berkali-kali, yang jauh lebih hemat biaya daripada bioskop. Oleh karena itu, bioskop pada zaman itu pada dasarnya tidak dapat bertahan. Tahun 1980-an, akan ada bioskop yang dioperasikan pabrik di komunitas perumahan di hampir setiap perusahaan besar milik negara, seperti pabrik percetakan Yuzhang. Ada juga bioskop kecil yang didirikan oleh pabrik di komunitas mereka. Namun pada tahun 1997, hampir semua bioskop kecil ini telah tutup. Nyatanya, sulit menemukan beberapa bioskop normal di seluruh kota. Konon saat Titanic dirilis pada tahun 1997, hanya ada 5 bioskop di seluruh kota Yuzhang yang dapat memutar film secara normal, dan hanya ribuan bioskop yang masih hidup di negara tersebut. Hanya mengandalkan ribuan bioskop dan box office sekitar 5 yuan, itu menciptakan 340 juta pencapaian. Oleh karena itu, bisa dibayangkan betapa dahsyatnya panas Titanic saat itu.
Alasan mengapa Titanic dapat menciptakan keajaiban yang begitu besar di musim dingin film saat itu adalah karena tidak ada hubungannya dengan cinta. Cina tidak pernah menjadi film romantis yang dapat menempati pasar komersial arus utama. Alasan mengapa orang Cina benar-benar terharu sebenarnya adalah efek spesial Titanic. Orang tua Jia Yapeng dari dunia lain juga pergi menonton film tersebut. Mereka mengatakan bahwa setelah menontonnya, seluruh orang tercengang. Mereka tidak menyangka akan melihat pemandangan kapal karam yang begitu realistis di bioskop ini. Saat Titanic diam, banyak penonton yang ketakutan dan mengira bioskop mereka tenggelam. Mereka bahkan memainkan rutinitas yang serius. Apakah kru membangun kembali Titanic dan kemudian membiarkannya tenggelam agar bisa digunakan untuk membuat film? Oleh karena itu, orang Tionghoa di era ini tidak memiliki ketahanan terhadap efek khusus, karena jarang melihat efek khusus tingkat film nyata, yaitu efek khusus perjalanan ke barat. Singkatnya, karena peringkat pertanyaan dan pembicaraan kunci yang luar biasa di negara ini, efek khusus ini meledak di seluruh negeri hampir dalam semalam. Tak terhitung pemirsa yang menonton episode pertanyaan dan pembicaraan kunci ini bertanya di mana-mana apakah efek khusus ajaib ini benar, dari mana asalnya, dan apakah mobil balap F1 benar-benar dapat diubah menjadi 4 WD. Salam banyak pria juga sudah nonton program balap F1? Gambar ini luar biasa. Sepertinya kantor Jia Yapeng di Provinsi Xiji yang penuh dengan kartu pos. Ini benar-benar kejam. Bab 164. Penerbangan dari Bandara Internasional Haneda di Tokyo telah tiba. Di pintu keluar Bandara Yaodu, dengan suara radio yang merdu, beberapa pria berseragam coklat keluar dengan tas troli yang sama. Kepalanya adalah seorang pria paruh baya yang benar-benar botak. Chuan Honda. Senang sekali kita bisa bertemu lagi. Ichiro Honda keluar dari pintu keluar dan melihat Hao Yongtong, manajer umum grup Wanfu, yang merupakan kenalan lama Ichiro Honda. Saat kedua kelompok berkomunikasi, Hao Yongtong berkomunikasi dengannya. Hao bernyanyi, aku sudah lama tidak melihatmu, dan aku sangat merindukanmu. Ichiro Honda berkata lebih dulu, tetapi hanya menjabat tangan Hao Yongtong dan langsung maju. Ekspresi Hao Yongtong pahit, tetapi dia masih mengejar, mengikuti Ichiro Honda dengan penuh perhatian, dan beberapa orang naik mobil bisnis berpacu. Chuan Honda, Anda terlihat baik hari ini. Hao Yongtong berkata tanpa kata-kata. Tidak, aku tidak terlihat sehat. Kata-kata Ichiro Honda membuat Hao Yongtong terdiam dan hanya bisa tertawa bersamanya. Chuan Honda, jika Anda memiliki pendapat, Anda dapat memberitahu saya sekarang dan saya akan menyelesaikannya untuk Anda. Hao Yongtong berkata dengan cepat. Opini, Hao bernyanyi, saya tidak memiliki pendapat tentang Anda. Perusahaan memiliki pendapat yang bagus tentang saya. Mungkin ketika Anda melihat saya lagi tahun depan, saya tidak akan menjadi wakil presiden perusahaan. Ichiro Honda berkata dengan marah. Hao Yongtong sangat malu. Hao bernyanyi, saya tidak mengerti. Kami Tiangong Co. Ltd memiliki begitu banyak produk unggulan, mainan dan model berkualitas tinggi. Bagaimana Anda bisa memberi kami hasil seperti itu dalam setahun? Bersama-sama, kurang dari 5 juta pesanan, dan itu masih yen Jepang. Volume penjualan daerah pedesaan kami di Kabupaten Kunma lebih dari seluruh Cina Anda. Apa yang Anda lakukan perusahaan hantu? Perusahaan Anda tidak akan bertahan. Ichiro Honda, terlepas dari sikap dan keanggunannya, langsung dimarahi. Ichiro Honda benar-benar dalam tekanan besar. Saat ini, sudah lebih dari setahun sejak kerjasama antara grup Tiangong dan Wanfu. Selama lebih dari setahun, kelompok Wanfu memberi Tiangong jawaban yang sangat buruk. Sepanjang tahun, grup Wanfu hanya memesan lebih dari 10 juta pesanan, dan kemudian lebih dari 5 juta diantaranya dikembalikan ke Tiangong. Dengan kata lain, grup Wanfu hanya membantu Tiangong melakukan kurang dari 5 juta bisnis dalam setahun, dan itu masih yen Jepang. Seperti yang dikatakan Ichiro Honda, perintah dari daerah Gunma manapun lebih kuat daripada Wanfu. Tahukah Anda, Wanfu bertindak sebagai agen untuk seluruh pasar Cina. Sekarang manajemen senior Tiangong Co. Ltd marah dan mulai mencari seseorang untuk membawa pot itu. Ichiro Honda, yang bertanggung jawab untuk menandatangani kontrak, tentu saja merupakan objek terbaik untuk membawa pot. Apalagi,
tidak banyak orang di perusahaan yang ingin melihat pemandangan indah kejatuhan Honda Ichiro miliknya. Selama beberapa bulan terakhir, Ichiro Honda telah kehilangan seluruh rambutnya. Kali ini datang ke Cina, Ichiro Honda datang untuk bekerja keras. Dia telah meyakinkan kantor pusat bahwa dia harus sepenuhnya membuka pasar Cina pada tahun 1992 dan mencapai pesanan minimal 100 juta yen. Jika tidak, dia akan mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri. Jadi sekarang tekanan Tiangong cukup besar. Barang-barang perusahaanmu terlalu mahal, kata Hao Yongtong dengan kepala tertunduk. Mahal? Kita semua menggunakan harga eceran terpadu global. Berapa harga Fuso, apa yang kamu punya di sini, dan sama sekali tidak mahal. Kera keras Ichiro Honda. Hao Yongtong terdiam. Yah, bahkan jika Cina adalah wilayah terbelakang secara ekonomi, ada beberapa orang kaya di negara terbelakang sekalipun. Mengapa Anda tidak bisa membuka pasar mereka? Ichiro Honda juga tahu bahwa harganya terlalu mahal dibandingkan dengan Cina, tetapi dia jelas tidak bisa mengakuinya, karena bertentangan dengan kebijakan harga perusahaan. Hao Yongtong tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Beberapa orang duduk di dalam mobil hingga mobil berhenti dan mencapai jalan tempat kelompok Wanfu berada. Ichiro Honda bukan kali pertama datang ke grup Wanfu. Dia tidak membutuhkan Hao Yongtong untuk membawanya. Dia berjalan langsung ke arah gedung. Saat melewati sebuah gang, tiba-tiba dua bocah lelaki menarik perhatian Ichiro Honda. Terburu-buru. Terburu-buru dewa perang. Kamu yang tercepat. Jangan menyerah. Sony Ares, ada tikungan di depan. Kamu tidak akan kalah darinya. Raungan gembira kedua anak itu menikmati seluruh gang. Melihat ke arah suara itu, Ichiro Honda melihat dua anak berdiri di gang dan dua kendaraan 4WD dalam keadaan berjalan yang sama sebelum mereka tewas. Soga. Wajah Ichiro Honda terlihat jauh lebih baik. Tampaknya grup Wanfu telah bekerja keras. Setidaknya di kota iblis markas mereka, mobil 4WD bagus. Ichiro Honda mengambil beberapa langkah lagi. Ketika dia melintasi gang lain, dia terkejut menemukan 6 mobil 4WD sedang bersaing. Pada saat yang sama, 20 atau 30 anak sedang menonton, berteriak dengan girang dan gila-gilaan, dan suaranya hampir serak. Tidak buruk. Wajah Ichiro Honda terlihat lebih baik lagi. Namun, ketika benar-benar sampai di depan pintu perusahaan dan melihat di ruang terbuka di depan pintu perusahaan, beberapa anak sedang menyambung batu bata menjadi sebuah lintasan sederhana, kemudian puluhan anak berbaris untuk berlomba di lintasan tersebut. Ichiro Honda wajah tiba-tiba menjadi jelek. Hao Seng, Anda berbohong kepada kami. Mobil 4WD kami laris manis di Cina, tetapi Anda memesan kurang dari 1000 kotak. Katakanlah, apakah Anda membeli barang dari daerah lain melalui saluran lain? Ini adalah kolusi, yang merupakan pelanggaran serius kontrak kita. Ujar Honda Ichiro dengan marah. Dia hanya berjalan di sepanjang jalan dan melihat tidak kurang dari 30 anak memegang mobil 4WD di tangan mereka. Jika kami memperkirakan dari titik ini, saya khawatir ada lebih dari 100.000 mobil 4WD di seluruh ibu kota iblis, tetapi mobil 4WD yang dipesan oleh Wanfu berjumlah kurang dari 1000 kotak. Soal mobil 4WD, Ichiro Honda lebih marah lagi, karena sekitar beberapa bulan yang lalu, Wanfu tiba-tiba memesan lebih dari 10.000 mobil 4WD sekaligus, yang membuat Ichiro Honda sangat senang saat itu dan merasa seperti Cina penjualan telah disimpan. Akibatnya, dalam waktu kurang dari sebulan, lebih dari 9.000 kotak lebih dari 10.000 pesanan dikembalikan, yang membuat Honda Ichiro kehilangan rambut bantalnya. Cuan Ichiro Honda. Anda salah. Ini sebenarnya bukan mobil 4WD dari grup Tiangong. Hao Yongtong berkata dengan kepala rendah dan wajah tak berdaya. Nani? Ichiro Honda tertegun sejenak, lalu melangkah ke arah anak-anak itu, meraih anak yang paling lemah dan berkata dalam bahasa Cina patah-patah, "Nak, tunjukkan 4WD-mu." Anak itu ketakutan di tempat, lalu mulai menangis, dan anak-anak di sekitarnya ketakutan untuk bubar. Honda Ichiro tidak peduli seperti dua kacang polong. Dia mengambil penggerak 4 roda dari tangan anak laki-laki itu dan memegangnya beberapa kali. Honda Ichiro harus memastikan bahwa meskipun mobil penggerak 4 roda itu hampir identik dengan anggota lain dari grup Istana Timah di semua suku cadang, itu bukanlah mobil penggerak 4 roda dari grup Tiangong.
Karena model sasis dan model cangkang yang paling kritis bukanlah gaya yang dijual oleh grup Tiangong, yang sama sekali tidak diproduksi oleh grup Tiangong. Baga. Ichiro Honda tidak bisa menahan sumpah serapah, lalu menghancurkan 4 WD anak itu. Bab 165. Honda Ichiro hampir kabur kembali ke perusahaan, karena anak itu menangis, lalu anak-anak lain mengatakan bahwa orang Fusang datang untuk merampok mainan mereka. Selusin warga sekitar berlarian membawa sapu, cangkul, alat pel dan senjata lainnya, dan langsung memukul kepala Ichiro Honda. Untung saja Honda Ichiro keras kepala dan tidak ada masalah, tapi dikerumuni warga yang marah. Akhirnya, dia harus membayar kompensasi sebesar 20 yuan di bawah mediasi Hao Yongtong. Savage, benar-benar terlalu biadab. Orang-orang ini terlalu biadab dan tidak punya kualitas sama sekali, kata Honda Ichiro yang duduk di kantor sambil memegangi kepalanya yang sakit. Merampok mainan anak-anak orang lain, dan memiliki wajah untuk mengatakan bahwa kami orang Tionghoa biadab. Benar-benar setan kecil dan tidak tahu malu. Hao Yongtong memarahi hatinya, tapi dia masih harus tersenyum di wajahnya. Apa yang terjadi? Hao bernyanyi, apa yang terjadi dengan mobil 4 WD ini? Duduk di kantor Hao Yongtong, Ichiro Honda bertanya setelah dia dengan marah melempar mobil 4 WD hancur yang dibeli Hao Yongge seharga 20 dolar. Ini bukan 4 WD kami, tapi 4 WD yang diproduksi oleh perusahaan di domestik bernama Dakian. Hao Yongtong berkata tanpa daya. 8GA, seperti 2 kacang polong, bukankah Anda menuntut pengadilan Cina dan menuduh mereka melakukan pelanggaran paten? Honda Ichiro mengalahkan meja. Saya melihat mobil penggerak 4 roda mereka. Kecuali sasis dan penutupnya, semua kerajinan lainnya seperti mobil penggerak 4 roda dari kelompok Tiangong kami. Ini adalah pelanggaran hak paten. Anda dapat menuntutnya. Kami mencoba, tidak ada gunanya. Hao Yongtong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Faktanya, Dakian telah mengajukan paten 4 WD di Cina. Paten domestik 4 WD ada di tangan Dakian, bukan milik kita. Baga, tidak mungkin 4 WD ditemukan oleh grup Tiangong kami 10 tahun yang lalu. Kami memiliki hak paten selama 20 tahun di seluruh dunia. Dia adalah perusahaan Cina. Bagaimana dia bisa mendapatkan paten kami? Honda Ichiro semakin marah. Tapi Anda tidak mengajukan paten di Cina, kata Hao Yang. Tapi Fusang dan Huaxia sama-sama anggota organisasi konvensi Paris, dan perlindungan paten kami bersifat universal, kata Ichiro Honda. Tetapi perusahaan mengajukan paten pada tahun 1982, tetapi Huaxia baru bergabung dengan organisasi konvensi Paris pada tahun 1985. Secara teoritis, semua paten sebelumnya perlu dilindungi di Huaxia, dan paten yang didaftarkan kemudian hanya menikmati prioritas pendaftaran dan perlindungan di 12 bulan ke depan. Dalam analisis terakhir, Tiangong masih belum memiliki paten untuk 4 WD yang terdaftar di Huaxia. Saluran Hao Yang. Bagaimana dengan PCT? Fuso adalah anggota PCT, yaitu Organisasi Kontrak Kekayaan Intelektual Dunia. Ini adalah paten dunia. Selama terdaftar di PCT, seluruh dunia menikmati perlindungan paten dan tidak perlu didaftarkan di Cina saja. Tambah Ichiro Honda. Kamu benar mengatakan itu, tapi Huaxia tidak bergabung dengan organisasi PCT. Hao Yongtong tertawa lebih keras lagi. Ichiro Honda benar-benar terdiam. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia benar-benar tidak punya care untuk mengambil mobil 4 WD bajakan ini. Sebenarnya Pak Honda, kami sangat khawatir, karena grup Dakian mengajukan paten 4 WD ke negara pada April tahun lalu, yang kurang dari 10 hari lagi. Setelah menunggu waktu, paten 4 WD akan disetujui secara resmi. Jika kami menjual 4 WD di Cina, itu akan menjadi pelanggaran paten grup Dakian. Hao Yongtong tertawa lebih keras lagi. Tercela. Penjahat tak tahu malu. Ichiro Honda dengan marah memarahi, Hao Seng, siapa presiden grup Dakian? Aku ingin bertemu dengannya dan menanyainya. Dia tidak bisa melakukan hal tak tahu malu seperti itu. Kami menelepon beberapa kali dan mengirim seseorang untuk berbicara dengan mereka, tetapi ketua mereka tidak pernah melihat kami atau menjawab panggilan kami. Kami hanya berkomunikasi dengan sekretarisnya paling banyak, tetapi kami tidak pernah mendapat jawaban. Kata Hao Yang. Baga, aku akan datang.
Beri aku teleponnya dan aku akan berbicara dengannya, kata Ichiro Honda lantang. Hao Yongtong mengangguk, lalu meminta sekretarisnya untuk mematikan telepon grup Dakian, lalu memutar nomor telepon. Ichiro Honda langsung memencet tombol handsfree. Dengan bunyi bip, grup Dakian akhirnya melakukan panggilan. Halo, ini grup Yuzhang Dakian. Ada yang bisa saya bantu? Suara wanita manis datang dari ujung telepon. Saya Ichiro Honda, Wakil Presiden Fuso Tiangong Cho, Ltd, dan saya berharap dapat segera berbicara dengan pimpinan Anda, kata Honda Ichiro dalam bahasa Cinanya yang penuh cita rasa Taijun. Oke. Harap tunggu sebentar. Setelah beberapa saat, telepon memasuki mode transfer lagi, dan kemudian dihubungkan dengan suara wanita yang manis. Ini adalah suara ZHU Kyus Hui. Halo, ini kantor presiden. Ada yang bisa saya bantu? Saya Ichiro Honda, Wakil Presiden Fuso Tiangong Cho, Ltd, dan saya berharap dapat segera berbicara dengan pimpinan Anda. Honda Ichiro hanya bisa menekankan identitasnya lagi, tetapi ZHU Kyus Hui mengabaikannya dan terus bertanya, Chuan Honda Ichiro, tolong beritahu kami apa yang Anda butuhkan dari kami. Kamu. Ichiro Honda hendak mengungkapkan kemarahannya, tetapi dia mendengar suara samar di ujung telepon berkata, apakah ini telepon Chuan Ichiro Honda? Kyus Hui, biarkan aku menjawab teleponnya sendiri. Kemudian telepon dipindahkan ke tangan orang lain. Saya mendengar orang ini berkata dengan suara ceria, Chuan Honda, saya sudah lama tidak bertemu dengan Anda. Saya tidak menyangka akan mendengar suara Anda lagi. Senang bertemu dengan Anda. Kita mengenal satu sama lain. Ichiro Honda tertegun. Apakah dia masih memiliki kenalan di grup Dakian? Tentu saja, kamu tidak ingat bahwa kita bertemu saat ini tahun lalu. Kami makan 2 kali makan malam yang tidak menyenangkan di hotel di desa nelayan, kata pria itu sambil tersenyum. Gambaran itu terlintas di benak Ichiro Honda, lalu dia teringat kejadian setahun lalu dan bertanya dengan nada kaget dan ragu-ragu, kamu, Jason. Saya tidak menyangka Pak Honda mengingat nama belakang saya. Sungguh suatu kehormatan bagi saya. Haha. Jia Yapeng di ujung telepon tertawa. Dia sangat bahagia. Dia mengira Honda Ichiro tidak akan memiliki kesan tentang dirinya sendiri. Dia tidak bisa memikirkan nama belakangnya. Itu akan sangat bahagia. Jelaskan bahwa Anda tampan dan dapat membuat orang lain terkesan. Benar saja, Jia Yapeng selanjutnya mendengar Honda Ichiro berkata, saya masih terkesan dengan Jason. Tiba-tiba, suara Ichiro Honda tercekat di tenggorokannya. Setelah beberapa saat, dia menekan dengan marah, Jason, apakah grup Dakian adalah perusahaan Anda dan Anda tanpa malu-malu menjiplak produk perusahaan kami? Honda Ichiro tidak bodoh. Dia menelepon kantor ketua dan dijemput oleh Jia Yapeng. Kemudian dia teringat bahwa Jia Yapeng ingin membeli hak cipta 4WD dengan harga tinggi. Sekalipun Ichiro Honda bodoh, dia tahu siapa bos kelompok Dakian itu. Itu adalah Jia Yapeng, yang awalnya mengusulkan untuk menggunakan 400 juta yen untuk membeli semua hak cipta dan dukungan industri grup Tiangong 4WD di Cina selama 5 tahun. Tanpa diduga, dia mulai menjual dirinya sendiri setelah dia menolaknya. Chuan Honda, saya rasa Anda belum cukup tenang sekarang. Saat Anda sudah tenang, telepon saya lagi. Mendengar Ichiro Honda memarahi ibunya di telepon, Jia Yapeng tidak marah. Dia hanya berkata begitu samar, lalu langsung menutup telepon. Baga. Honda masih membanting mikrofon di telepon dengan marah. Seluruh telepon hancur. Hao Yongtong, yang sedang menonton, mengejang kesakitan.